Baik. Apa kabar? Baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Meminta satu orang untuk pimpin doa. Tadi yang paling pertama datang gue ya. Pimpin doa ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Untuk hari ini, apakah sudah hadir semua ini? Ibu juga mau ingatkan kembali ya mengenai kesehatan ya. Jadi katanya semua sehat ya. Ya. Ibu himbaukan tetap menjaga kesehatan ya. Ya. Apalagi ini masih dalam masa pandemi, berarti harus patuhi protokol kesehatan ya. Jadi pada hari ini nanti kita akan belajar di bab 2 ya. Yang materi bab 2 itu judulnya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Oke, untuk materi bab 2 ini nanti kita akan membahas ada 3 subbab ya. Yang pertama itu ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua nanti kita akan pelajari tentang peran lembaga penegak hukum ya. Yang ketiga nanti kita akan pelajari tentang dinamika pelanggaran hukum ya. Jadi ada 3 subbab dalam bab 2 ini ya. Ya, nanti ada tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Khusus ya, kita akan belajar di bagian subbab yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nanti tujuan pembelajarannya Ibu tayangkan di slide itu ya, jadi bisa dibaca. Oke, sebelum kita masuk materi bab 2 hari ini ya, Ibu mau mereview kembali materi di bab 1 ya. Karena kemarin kita sudah belajar semua bab 1 ya. Oke, ada yang masih ingat apa judul materi kita di bab 1? Ya, silakan. Kasus-kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban warga negara. Iya benar ya. Iya benar, itu judul bab 1 kita. Ada yang masih ingat lagi apa saja yang dibahas di bab 1 kemarin? Ya silakan. Makna hak dan kewajiban warga negara. Salah satu Ibu mau tanya ya. Apa artinya hak? Ya silakan ya. Hak yaitu sesuatu yang kita miliki. Satu yang kita miliki ya. Ibu akan menampilkan slide PowerPoint. Di dalamnya nanti itu ada menayangkan sebuah video ya. Video itu adalah video tentang pelanggaran yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Jadi nanti setelah mengamati video ya, kalian akan menanggapi dan juga setelah materi yang disampaikan nanti ada tugas. Tugasnya diskusi kelompok nanti ya. Ya nanti kita akan bagi kelompok ya. Ada 3 kelompok nanti ya. Ada 3 kelompok ya. Nanti ada LKPD yang akan kalian kerjakan, nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan tugas, nanti ada sesi presentasinya ya. Ya, jadi harapannya setiap kelompok nanti harus siap presentasi maju di depan menyampaikan hasil diskusinya, dan nanti dari kelompok lain menanggapi, kalian siap menjawab pertanyaan. Ini slide-nya, materinya di bab 2 bagian A ya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, bisa dibaca ya? Bisa Bu. Ya. Setelah mengamati materi pada slide PowerPoint, nanti kalian dapat menguraikan tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, ya. Setelah mengamati tayangan video, nanti Ibu sampaikan video ya. Kalian dapat menganalisis tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini setelah kalian berdiskusi dalam kelompok belajar nanti, kalian dapat mengevaluasi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang keempat, setelah melakukan evaluasi, ya, kalian dapat menilai secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang terakhir, tujuan yang kelima, setelah belajar materi ini, ya, kalian dapat mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum. Itu ada 5
5 poin tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjut. Ini adalah tentang konsep ya. Sudah jelas ya? Nah, ini adalah tayangan video. Itu ada linknya. Ibu akan memutar ya. Itu tadi tayangan videonya ya. Jelas ya? Tentang apa tadi videonya? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ya. Ya, seperti contoh di video itu pengendaranya tidak menggunakan helm. Terus bergonceng tidak. Ya, tadi ya, Ibu menyampaikan pertanyaan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya? Saya Bu, Ya, silakan. terjadi kekacauan, perselisihan, dan rasa tidak aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Yang kedua, apa sebenarnya perlindungan hukum? Ya, silakan Bu. Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya. Oke, lanjut. Itu adalah contoh kasus pelanggaran hukum. Kira-kira gambar yang pertama itu pelanggaran apa? Pasal tentang hakikat dan hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya. Bisa dibaca ya. Hukum itu adalah apa? Peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Secara umum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam Pentingnya, ini adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukumnya. Dari penegakan dan penegakan hukum itu dapat mewujudkan 3 hal ya. Yang pertama adalah ya, tegaknya supremasi hukum. Yang berikut ini adalah pembagian kelompok ya, kelompok diskusi. Sudah ada kelompok belajarnya ya? Ya, kalau sudah ada silakan bergabung. Dalam kelompok kalian akan mengerjakan tugas dalam LKPD ya. Satu ya. Ini tugasnya untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke, untuk tugasnya ya, kalian menganalisis, bisa dilihat ya, menganalisis tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya. Ini sudah Ibu bagi ya. Untuk kelompok 1 bisa angkat kelompok 1 ya. Kelompok 1 kalian mencari dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum ya. Cari dasar hukumnya apa aja. Kemudian kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 itu kalian mencari jawaban ya, mengapa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum ya. Ya, sampaikan hasil diskusinya nanti. Untuk kelompok 3 ya, kalian menganalisis tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ya, sambil kalian mencari jawabannya, Ibu mau sampaikan ini ya. Bisa diperhatikan sebentar ya. Untuk penilaian ya. Nanti Ibu akan menilai daripada tugas kalian. Ini untuk penilaian penugasannya ya. Pengetahuannya. Di sini ada 5 kriteria yang akan Ibu nilai nanti dari tugas kalian ya. Kesesuaian dengan analisis materinya, kemudian ketepatan memilih jawaban, kemudian kreativitas, kemudian ketepatan waktu mengumpulkan tugasnya, kerapihan hasil. Jadi tolong dikerjakan dengan baik ya tugasnya. Yang berikut ini adalah Ibu akan menilai kalian mempresentasikan tugasnya nanti ya. Ya, di sini juga ada 5 kriteria yang Ibu nilai dari kalian menyampaikan presentasi. Bagaimana? Ada kesulitan nggak? Ada. Ya, kalau sulit cari jawaban, tanya bisa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan saya Sia. Saya Ismail Adija. Saya Karina. Kami siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya akan dibacakan mengenai isinya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Saya Grisiola dan saya ada di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar hukum, perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kesimpulan daripada pelajaran hari ini yang kita sudah bahas tadi tentang apa saja? Apa saja yang kita bahas tadi? Pembahasannya ada dua ya. Yang pertama konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum bagi manusia. hanya kata awal aja yang beda ya, konsep dan pentingnya. Jadi ini kesimpulan mengenai perlindungan hukum. Bisa dibaca? Kita baca sama-sama ya. Perlindungan hukum adalah Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. ikut refleksi. Kita akan merefleksi pembelajaran pada hari ini tentang apa belajarnya? Perhatikan perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum. Ini pertanyaan pertama daripada materi hari ini. Apa saja hukum dasar yang mendasari perlindungan dan penegakan hukum? Silakan. Hukum dasarnya adalah hukum konstitusi tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuannya secara rinci. Diatur pada pasal-pasal berikut. Ada 5 pasal. Yang pertama pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945. Rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Maksudnya minggu berikut ya. Pertemuan kita nanti masih belajar di bab 2 ya. Tentang judulnya apa bab 2? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nanti di bab 2 masih ya. Tapi kita akan masuk di subbab yang kedua, yaitu tentang peran Lembaga penegakan hukum. lembaga penegak hukum. Kita sudah selesai ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan satu orang pimpin doa. Teman-teman, kita mengakhiri kegiatan kita, adalah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa menurut berdoa selesai. Oke, terima kasih Dimas sudah memimpin doa. Silakan dulu. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Silakan kalian boleh istirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.
ya.